Salam, bertemu kembali dalam pelajaran kita Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Di dalam tema menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar, dengan subtema menghormati orang yang lebih tua. Indikator dari pelajaran kita kali ini, murid-murid satu menyebutkan contoh-contoh menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, menemukan dan menghafal ayat Alkitab tentang menghormati orang yang lebih tua dengan benar. Anak-anak, mari kita memuji Tuhan sebelum kita berdoa. Anak-anak dipersilakan untuk bernyanyi dengan judul lagu Bapakku Datang Padamu. Tidak ada live musik dari video ini karena untuk menghindari copyright. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat belajar kembali hari ini. Tuhan, kami mohon kepadamu berkati kami semua sepanjang hari ini dan seterusnya. Terlebih lagi Tuhan, berkati sekolah kami dan juga guru-guru yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan telah mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pelajaran kita ini terambil dari Efesus 5 ayat 21. Karena itu rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Murid-murid sekalian, menghormati orang yang lebih tua tidak sekedar kata-kata, melainkan harus dipraktekkan langsung melalui perilaku kita setiap hari. Hormat kepada orang yang lebih tua yaitu dapat dilakukan apabila didahului oleh sikap merendahkan diri di dalam takut akan Tuhan. Jadi sikap menghormati orang yang lebih tua itu dapat terlaksana apabila murid-murid sekalian atau setiap orang itu terlebih dahulu harus memiliki sikap yang dapat merendahkan diri di dalam takut akan Tuhan. Itu dasarnya. Kalau kita mau menghormati orang yang lebih tua dari kita, kita harus punya sikap terlebih dahulu hormat atau mau merendahkan diri ya, di dalam takut akan Tuhan. Contoh-contoh menghormati orang yang lebih tua. Yang pertama, memberi salam apabila bertemu dengan orang lain. Murid-murid biasakan diri untuk memberikan salam apabila ketemu dengan orang yang lebih tua daripada kita. Siapa saja. Misalnya, kalau kita berangkat ke sekolah, lalu ketika kita sampai di sekolah, ya kita memberikan salam kepada guru kita, kepada kakak kelas kita yang ada di sekolah. Ya. Yang kedua, mengucapkan perkataan yang sopan kepada paman atau bibi. Nah, ini contoh saja. Perkataan yang sopan itu adalah perkataan yang baik. Kalau kita ketemu paman kita, bibi kita, atau orang-orang lain, siapa saja. Kita harus mengucapkan perkataan yang sopan. Lalu yang ketiga, mempersilahkan tamu yang datang ke rumah untuk duduk. Seandainya kita kedatangan tamu dan murid-murid sedang ada di rumah, maka sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang datang itu atau pada tamu kita, ya kita mempersilahkannya duduk. Selanjutnya, mengucapkan terima kasih apabila menerima suatu hadiah. Nah, ada waktu-waktu di mana murid-murid misalnya menerima sesuatu atau menerima pemberian dari orang lain. Jangan lupa mengucapkan terima kasih. Itu adalah sikap-sikap kita yang harus kita miliki ya, sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Mengucapkan terima kasih. Mungkin anak-anak dibantu oleh orang lain
Jangan lupa ucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah mendengarkan nasihat kakek dan nenek. Bagi murid-murid yang masih memiliki kakek, nenek, mungkin kakek kita, nenek kita tiap hari memberi nasihat. Jangan lupa dengarkan dan lakukan. Lalu memberikan waktu mendengarkan nasihat Bapak Ibu guru di sekolah. Selain Bapak Ibu guru memberikan pelajaran, guru juga sering sekali memberikan nasihat. Karena itu, untuk menghormati guru kita yang lebih tua dari kita harus dengarkan nasihatnya. Ya, kita berikan telinga kita untuk mendengar, lalu melakukan nasihat tersebut. Karena murid-murid sekalian, nasihat orang yang lebih tua itu sudah pasti nasihat yang baik. Apabila kita lakukan dengan baik, maka akan bermanfaat bagi kehidupan murid-murid atau kita sekalian. Menjawab apabila dipanggil oleh orang lain. Ya. Misalnya, ada orang yang memanggil, lalu kita diam aja. Itu adalah sikap yang tidak baik. Tapi sikap yang baik adalah menjawab apabila kita dipanggil oleh orang lain. Mungkin ada orang yang melihat kita lalu kita dipanggil. Kita harus jawab, jangan diam saja. Itu adalah bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua dari kita. Kenapa? Karena orang yang lebih muda atau anak-anak berkewajiban untuk menghormati orang lebih tua. Itu sudah seharusnya. Sebagai anak-anak Tuhan harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Karena itu merupakan firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk menghormati mereka. Anak-anak bisa baca dalam Efesus 6 ayat 1, Efesus 5 ayat 21, dan juga di 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai 2. Nah, ini perintah Tuhan. Jadi orang lebih tua itu bukan hanya orang tua kita, tapi orang yang lebih tua di luar sana banyak sekali. Tetapi firman Tuhan juga meminta kita untuk menghormati mereka. Demikianlah pelajaran hari ini. Biarlah ini murid-murid sekalian menjadi berkat, dan jangan lupa untuk belajar terus mengulang-ulang pelajaran ini supaya ingat dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai kegiatan atau elaborasi kita pada pelajaran ini, tuliskan sikap dan perbuatan cara menghormati orang yang lebih tua pada kolom di bawah ini. Nah, di kolom sebelah kiri ada tertulis orang lebih tua itu terdiri dari kakek. Sebutkan sikap apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Lalu guru, kakak, bibi, dan paman. Silakan anak-anak kerjakan sebagai bentuk kegiatan pembelajaran kita supaya anak-anak dapat mengingat pelajaran ini. Jangan lupa untuk mensubscribe video pembelajaran ini, juga like, berikan komentar. Kami menerima setiap komentar dari murid-murid atau orang tua maupun guru. Lalu dapat juga men-share, membagikan video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk klik tombol lonceng supaya video berikutnya ketika kami upload ya, mendapatkan notifikasi. Dari semua pelajaran kita pada hari ini, murid-murid, refleksinya adalah ketika menghormati orang lebih tua melalui perkataan dan perbuatan, itu merupakan tindakan nyata dan baik. Dan itu merupakan perintah dari firman Tuhan. Jangan lupa bahwa menghormati orang lebih tua adalah nasihat dari firman Tuhan yang wajib kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu pada kegiatan belajar agama kami hari ini. Tuhan, berkati kami sebagai murid-murid. Biarlah kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang sudah kami pelajari tidak hanya sekedar kami mengingat, tetapi juga kami dapat lakukan dalam hidup kami, ya Tuhan. Berkati guru kami dalam kehidupannya,
Berikan guru kami umur yang panjang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.